Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat CRUD dengan menggunakan PHP dan MySQL. Kemudian tampilannya itu dibantu dengan framework dari Bootstrap untuk framework CSS-nya. Yang harus dipersiapkan pastinya XAMPP. Yang harus aktif itu ada Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita perlu juga ke getbootstrap.com. Yang akan dibuat saat ini adalah sebuah website untuk menampilkan dan mengelola data berupa penyanyi, judul lagu, dan tahunnya. Nanti tabelnya akan seperti ini: nomor, kemudian judul lagu, kemudian penyanyinya siapa, kemudian tahunnya tahun berapa. Ini akan kita sesuaikan nanti di database dan di tabel yang dibutuhkan. Kemudian nanti di sini ada aksinya. Gitu. Misalkan nanti ada judul lagu satu, misalkan judul lagunya Merasa Indah, penyanyinya Tiara Andini, tahunnya 2022. Aksinya nanti di sini ada ubah, kemudian hapus. Nah, ini nanti akan kita buat seperti ini, dan di atasnya sini nanti ada tambah lagu ya, seperti ini. Kemudian nanti ada, kita bisa tambah lagu, diklik nanti, kemudian nanti kita akan keluar formnya dan kita akan menginputkan lagu-lagu lagi, lagu yang lain. Misalkan Mesin Waktu, Budi Do Remi, tahunnya 2022. Kemudian di sini juga ada ubah dan hapus. Kemudian nanti di atasnya sini ada navigasinya. Kita coba warnai ya. Di sini nanti ada judulnya, misalkan Music Management. Kemudian nanti ada juga beranda ya, seperti itu. Nanti di sini juga ada footernya. Misalkan footernya kita kasih warna yang gelap. Kemudian di sini nanti ada tulisannya, copyright dan sebagainya. Sederhananya seperti itu. Copyright 2023. Seperti itu. Terus tambahkan all right reserved. Nah, kira-kira seperti inilah ya nanti ya. Tabelnya juga kita akan buat menggunakan Bootstrap juga. Navigasi juga pakai Bootstrap. Kemudian ini juga pokoknya tampilannya kita akan buat pakai Bootstrap ya. Kita akan buat semudah mungkin. Selanjutnya kita akan buat mockup dari rancangan ini ya. Kita buat dalam bentuk HTML agar nanti lebih mudah untuk diimplementasikan ketika kita sudah masuk ke dalam PHP-nya. Pokoknya tampilnya seperti ini. Ini ada navigasi, nanti ada button untuk tambah ya. Kita akan coba bantu nanti menggunakan modal. Jadi ketika diklik tambah, maka akan muncul modal. Kalau ada ubah dan ada hapus juga. Dan ini nanti ada konfirmasi ketika akan menghapus sebuah data. Itu nanti kita pakai modal juga, dan ubahnya juga kita juga menggunakan modal. Agar nanti ketika diklik ubah maka akan muncul data lama, kemudian kita akan ubah dan kemudian kita simpan. Kemudian footer juga kita buat menggunakan Bootstrap juga. Dan ini kita akan buat nanti di sini ada div ya. Kemudian di sini untuk konten juga satu div juga ya. Div ini untuk yang pertama untuk navigasi, yang ini untuk konten. Isinya ya tabel-tabelnya itu. Kemudian yang bawah ini ada div juga, ini untuk footer. Yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah folder ya, folder kerja kita di SAM. Kita buat aja. Sini saya ambil namanya crud_retag gitu, crud_retag. Kemudian coba dibuka localhost /crud_retag. Nah, ini udah ada ya, udah kosong. Artinya udah bisa dibuka. Artinya tidak salah. Kalau salah tuh seperti ini, retag misalnya.
object not found, artinya tempatnya salah ya, artinya dia nggak bisa menemukan lokasi yang kita inginkan. Tapi kalau kita pasang CRUD retake gitu, ini kan sesuai dengan apa yang ada di htdocs. Nah, inilah folder kerja kita yang akan kita gunakan dalam pembuatan aplikasi CRUD untuk pengelolaan data judul lagu dan penyanyi. Kita buat dulu satu file. Misalkan di sini kita ambil mockup.php boleh seperti ini, dan pastikan dia PHP file ya, jangan masih txt gitu. Itu solusinya kita tampilkan dia file name extensionnya supaya betul-betul file name extensionnya yang kita ubah. Atau kita juga bisa buka ini di sini ya, di Visual Studio Code dengan cara tarik aja. Nah, lepaskan di sini. Nah, kemudian kita trust ya. Kemudian ini akan muncul seluruh isi dari folder CRUD retake ini. Dan mockupnya masih kosong. Nah, ini bisa kita tambahkan kembali untuk meletakkan CSS, tambahkan folder, kemudian tambahkan folder juga untuk meletakkan JavaScript. Kita akan gunakan CSS dan JavaScript-nya kita buat internal ya. Nah, ini juga berpengaruh, dua penambahan tadi juga berpengaruh karena ini live ya, langsung ada di sini juga di foldernya. Apa yang kita lakukan pada list folder di sini di Visual Studio Code-nya juga akan berpengaruh kepada folder aslinya dia yang ada di htdocs. Seperti ini. Kemudian untuk mockup ya, mockupnya pertama kita akan import template dari Bootstrap. Kita bisa gunakan Bootstrap itu mulai dari 50, 51, 523 sampai dengan 53. Untuk saat ini yang terbaru 5.3 titik sekian, titik X. Tapi kalau mau gunakan versi bawah juga masih bisa atau masih diperkenankan. Kita pakai 51 aja deh. Kita pakai yang versi 51. Nah, kita yang pertama butuh itu adalah dari introduction itu ada yang namanya template atau starter template-nya. Nah, ini kita akan kopikan, kemudian kita akan modifikasi. Kita copy saja, kemudian kita pastekan dia di mockup.php-nya. Seperti ini kita bisa simpan terlebih dahulu. Kemudian ini yang hijau-hijau ini adalah komentar ya. Komentarnya berarti dia tidak dieksekusi, tapi hanya secara keterangan saja. Dan ini diperlukan kalau kita akan melakukan peninjauan ulang kode-kode program kita. Agar codingnya lebih enak ya, ini kan kalau dia mentok ke pinggir dia akan terus ya. Karena apa? Karena ini tidak di wrap ya. Jadi ada satu fitur di editor itu ada namanya word wrap. Nah, ini kita bisa wrapping di sini. Atau kita bungkus, jadi kalau udah mentok ke pinggir dia akan ke bawah seperti ini. Tapi kalau word wrap-nya tidak di checklist maka akan seperti ini. Ini juga bisa menggunakan ALTZ gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat si file ini ya, file yang ada file library-nya atau file pustakanya dari Bootstrap ini, kita akan kopikan dia ke lokal karena ini masih menggunakan bootstrap.min.css yang ada di situs cdn.jsdeliver.net. Nah, caranya seperti apa? Yaitu kita bisa copy aja linknya. Kita copy linknya, kemudian kita bisa buka di sini. Nah, seperti ini. Maka akan kelihatan filenya ya. Ini file langsungnya, kita tinggal save as aja. Kita save as, kemudian kita arahkan ke htdocs kita. Nah, di sini ya. Karena ini file CSS kita simpan di sini ya. bootstrap.min.css. Kemudian yang kedua kita juga butuh yang ini ya, file JS-nya yaitu bootstrap.bundle.min.js. Ini kita copy juga. Kemudian kita paste di sini. Enter aja. Ini udah ada ya judulnya tuh ya. Kemudian kita simpan.
kita taruh dia tapi bukan di CSS tapi di JS. Kemudian nanti kita akan panggil. Ini udah semua. Jadi kalau kita lihat strukturnya di sini di editor, di CSS-nya ada bootstrap.min.css, kemudian di JS-nya ada bootstrap.bundle.min.js. Ini kemudian dua ini kita harus gunakan sebagai penggantian dari yang ini. Nah, manggilnya seperti apa? Ya sesuai sama kayak yang di sini nih ya. Kita ketik aja link untuk pemanggilan CSS link. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan ref, kemudian kita tentukan lokasinya, yaitu di CSS, kemudian nama filenya bootstrap.min.css. Nah, seperti itu. Kita simpan. Nah, link itu cuma kayak gini ya, nggak ada tutupnya. Nah, relnya kita isi. Seperti ini. Kita bisa cek. Nah, ya, tetap masih bagus ya. Nah, ini kita coba buang. Kita pakai yang ini aja. Kita refresh. Tidak ada perubahan dan ini hurufnya sudah masuk hurufnya si Bootstrap. Kemudian yang kedua kita juga bisa ambil ya. Dari ini aja berarti. Kita ambil di JS, kemudian Bootstrap bundle.min.js. Ini linknya. Ini kita buang aja. Jadi seperti ini. Kita ambil dari lokal. Nah, kemudian ini semua yang hijau-hijau komentar kalau dirasa mengganggu ya kita bisa hapus supaya script kita lebih pendek seperti ini. Jadi untuk JS atau JavaScript itu kita letakkan sebelum body tutup. Nah, ini sebelum body yang tutup ya. Kemudian untuk yang CSS kita letakkan di dalam head, di dalamnya si head ya. Nah, gitu. Nah, untuk mencoba apakah sudah bekerja semua, kita bisa kopikan salah satu misalkan yang menggunakan JavaScript itu ada namanya modal. Kita coba ambil aja modal. Gimana cara bikin modal? Nah, ini kan ada. Kita coba modal yang ini semuanya nih. Nah, ini kita coba copy, taruh di sini. Kita blok. Nah, seperti ini. Cobain. Ada button satu, diklik, harusnya seperti ini ya. Kalau ini sudah diuji dan efek JavaScript-nya sudah muncul, berarti persiapan kita untuk membuat mockup itu sudah bisa dikatakan benar. Karena semua fungsinya sudah bisa berjalan. Ya, nanti modelnya kita akan gunakan di beberapa titik ya, karena kita akan gunakan animasi untuk memunculkan form input dan form edit, serta juga ketika kita menghapus nanti konfirmasi kita akan gunakan model juga. Berikutnya kita akan buat beberapa komponen. Yang pertama div yang ini ya, kita akan gunakan dia untuk menampilkan navigasi ya. Navigasi ini kita bisa ambil dari sini ya, dari nav ya, kita ketik aja nav, nanti akan ada navbar ya, yang kita ambil navbar ya, navigasinya navigasi yang bar. Nah, seperti ini. Misalnya kita akan gunakan yang ini bisa kita copy dulu, kemudian kita taruh dia di dalam sini, dalam div yang ini.
Kemudian ini kan indentasinya tidak beraturan, ini bisa kita rapihkan seperti ini. Nah, seperti ini biar lebih rapi. Nah, ini kalau kita refresh pekerjaan kita, ini sudah seperti ini ya. Yang tadi yang H1 itu udah kita hapus ya. Nah, ini kita dorong lagi supaya indentasinya betul, biar div ketemu dengan div, nav ketemu dengan nav, div yang ini ketemu dengan div yang ini, biar kita tahu kurungannya di mana. Oke. Ya. Kemudian kita ubah di sini navbarnya menjadi, misalkan di sini kita ambil crude retake ya. Maka jadi seperti ini ya. Kemudian ini terlalu ke pinggir ya, jadi kita butuh buat dia tuh nggak terlalu pinggir kayak gini ya. Kita bisa gunakan kelas pada Bootstrap yaitu container ya. Jadi di sini ada container fluid ya. Kita ubah menjadi kontainer biasa supaya dia ke tengah seperti ini. Nah, dia jadinya di tengah ya. Kemudian untuk warnanya kita bisa sesuaikan. Kalau navbar like, BG like ini BG artinya background ya, ini bisa kita ubah-ubah. Misalkan kita mau pakai dia dark misalkan, maka dia jadi hitam gelap ya. Kemudian kalau dia dark, maka di sini navbarnya juga misalnya kita dark ya. Navbar dark itu akan memunculkan tulisan untuk navbar yang hitam, artinya tulisannya bakalan putih gitu ya. Sementara saya mau pakai dia like ya, maka navbarnya juga kalau dark itu tulisannya putih, nggak kelihatan, maka di sini navbarnya juga kita gunakan like seperti itu, maka baru kelihatan ya. Kita sesuaikan di sini, home kita ubah menjadi beranda. Nah, link dropdown disable itu bisa kita buang, kita nggak butuh, nanti kalau butuh kita bikin lagi aja. LI ya, kita buang satu LI. Nah, ini satu LI juga kita buang seperti itu. Ini juga sama, kita buang satu LI. LI itu list ya, list artinya. Ini kita dorong supaya indent. Kemudian di sini juga formnya kita nggak butuh formnya. Searching-searchingannya kita nggak butuh ya, gini nih ya, kita nggak butuh itu, dan kita nggak pakai juga. Nah, seperti ini, jadi bersih semuanya. Nah, lihat dia divnya itu dari yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi ya, navigasinya udah jadi gitu ya. Berandanya cuman belum ada linknya. Kemudian bisa nggak dikasih border? Nah, bisa ya, border itu bisa dikasih. Misalkan kita mau bikin border gimana sih ya, kita coba cari aja situ ya. Di sini ada nih contohnya border itu kalau kita pasang border, maka dia akan semua sisi bakal ada bordernya. Nah, ini di mana ya, kita lihat aja apa yang mau kita kasih border. Kalau kita pasang di sini border, maka keseluruhannya bakal ada kotaknya. Di sini bakal ada kotak ini dari ujung ke ujung. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita salah pasang, misalkan di sini kontainer, ingat ya, kontainer itu kan tadi yang ini ya, dari yang sebelah sini ya. Maka kotaknya di sini. Nah, gitu ya. Ini kita akan lihat dulu. Di sini kan punyanya nav ya. Kalau kita mau bikin garis di sini, ya kita akan bikinnya ya di navnya gitu. Di sini kita kasih gitu. Coba kita hanya butuh mungkin border yang di bawah ya, border buat bawah, yaitu bordernya apa di sini, bordernya namanya kalau buat yang bawah itu adalah border bottom. Nah, ini kita kasih border bottom, maka nanti bordernya akan ada di bawah saja. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi ya untuk div yang di konten. Sebelumnya kita bisa tandain ya, kita kasih tanda
berupa komentar supaya kita lebih paham. Ini adalah, atau misalnya kita bikin start navigasi atau navbar ya, navbar. Kemudian kita buat dia menjadi komentar. Gitu ya. Dengan cara gimana? Kontrol garis miring ya. Kemudian di sini kita bikin n navbar. Kita bikin kontrol garis miring ya, maka dia akan jadi komentar. Nah, sekarang kita bikin start konten, kontrol garis miring, kemudian kita bikin lagi end konten ya, artinya mulainya di mana kontennya. Nah, di sini ya kita buat div ya, div ya. Ingat, kalau kita mau bikin dia ke tengah, kita harus kasih dia kelas berupa kontainer. Kalau misalkan nggak dikasih kontainer, ya akan seperti ini. Contoh, kita kasih satu paragraf lorem ipsum. Nah, ini kita wrap dulu. Nah, ada satu paragraf, kita bikin lorem ipsum sini misalkan. Nah, maka dia akan dari pinggir gitu. Kalau kita bikinnya panjang-panjang gimana? Tambahin lagi lorem ya, tab lagi, jadi sampai pojokan. Nah ya, dia akan sampai pojok gitu. Tapi kalau kita kasih div-nya ini, kita kasih kelas berupa kontainer, nah maka dia seperti ini. Jadi ada semacam wrapping dan dia otomatis dia akan ke tengah. Ini pengaturannya pengaturan Bootstrap, dan ini bisa kita customisasi menggunakan CSS kita sendiri nantinya. Tapi kita akan coba buat itu menggunakan Bootstrap total ya. Kemudian antar elemen juga kita bisa kasih jarak ya. Antar elemen itu namanya adalah margin. Kalau margin atas namanya margin top, yang bawah namanya margin bottom. Kemudian yang kiri namanya margin start atau margin S ya. Kemudian margin yang di sebelah kanan itu namanya margin N. Itu untuk Bootstrap. Misalkan kita mau kasih jarak dia ke atas nih ya. Jarak dia sama yang ini nih ya. Bisa dari div-nya atau bisa dari elemennya. Misalkan kita kasih margin top misalkan 4, maka seperti ini ya. Ini bisa kita lihat kalau kita kasih, misalkan kita kasih BG sukses ya, background sukses itu warna hijau. Nah, seperti ini. Kita lihat ya. Kalau misalkan di sini MT-nya kita bikin MT2, maka dia ngasih margin top sebanyak 2 ke atas ini. Yang ngasih jarak seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ubah margin topnya ternyata nggak di sini. Ya, ini kita hilangkan dulu, kita refresh, maka dia nempel. Saya kasih margin topnya itu di P misalkan. Ini P-nya kita kasih kelas. Kita kasih kelas supaya dia bekerja, kita tambahkan MT2, maka bisa juga seperti itu. Ya. Bisa seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba buat dia nggak usah pakai background. Misalnya kita biar buat belajar ya, kita kasih border aja deh, biar nanti dia ada kotaknya. Kemudian kita kasih dia satu judul, misalkan H3 gitu. H3 daftar lagu populer. Nah, seperti ini. Ada kotaknya seperti itu ya. Kemudian kita mau kasih jarak ya. Kita kasih kelas aja. Kelas kasih jarak misalkan margin top 3 misalkan, maka akan jadi seperti ini. Nah, margin top 3. Kemudian misalkan ini daftar lagu populer mau kita kasih garis bawah ya, kayak tadi aja kita kasih garis bawah, kita kasih border bottom, maka sekarang daftar lagu populer itu ada garis bawahnya panjang seperti itu. Kemudian habis H3 ini kita mau kasih
dummy dulu. Untuk bottom kita pakai A tambah lagu, kemudian A nya ini juga kan dia angkor ya atau link ya, ini juga bisa kita format menggunakan kelas ya. Kita kasih aja kelas, kita pakai kelasnya dari Bootstrap, kelasnya btn, supaya dia berubah jadi model button. Nah kayak gini, ini button nih sebetulnya, tuh kelihatan ya, udah berubah jadi button. Kemudian kita kasih btn primary supaya warnanya jadi warna primary seperti itu. Nah gitu ya, jadi merubah ke button gampang banget. Kita bisa pakai angkor atau link. Kemudian bawahnya sini kita akan tampilkan tabel utamanya. Tabel utamanya itu kita bisa ambil dari sini ya. Contoh tabel gimana sih kalau di sini? Oh, ternyata ada t-head, ada t-body ya, minimal seperti itu. Dan ini bisa kita copy aja, kita copy, pasang di sini, kemudian kita sesuaikan indentasinya biar nggak berantakan, table ke table ya, t-head t-body ke t-body gitu, biar kita mudah melihatnya. Yang pertama tadi kita bikin di polanya itu ada nomor, kita di Excel deh, nomor, judul lagu, penyanyi, tahun, aksi gitu ya. Nomor di sininya judul lagu, terus penyanyi, terus ini tahun. Nah contohnya gimana di sini, misalkan tadi ada merasa indah yang nyanyi Tiara Andini, terus tahunnya 2022, ini ada mesin waktu yang nyanyi Budi Doremi, terus tahunnya 2022 juga. Kemudian ini yang ketiga kita hilangin aja deh, dan ini masih kurang satu kolom ya, tapi kita coba aja dulu tampilannya. Nah seperti ini ya, ini udah kelihatan. Kemudian kalau kita mau tambah kolom ya kita harus sesuaikan. Kita bisa ambil aja dari sini, namanya adalah aksi, kemudian tambahkan di sini. Kalau nggak gimana ya, bakal pincang kosong ya. Tambahkan td di sini, kita buat menggunakan, sementara pakai angkor dulu aja, pakai a ya. Di sini ubah, terus ini kita kasih kelas, kelasnya kita bikin dia jadi button. Kemudian buttonnya untuk ubah kita kasih warnanya kuning. Nah, kuning itu warning. Kemudian ada satu lagi href di sini untuk hapus. Hapus itu kita pakai warnanya merah. Kita kasih kelas, ubah jadi button, btn, terus btn danger. Nah, sekarang masih pincang sih, tapi udah ada, dan ini kita tinggal copy aja td-nya di sini. Nah ini kan baru ceritanya ya, seperti itu. Maka nanti ada tambah, ada ubah, ada hapus. Nah kalau udah kelihatan seperti ini, border yang tadi kita pakai buat acuan boleh kita hapus. Nah kan udah rapi sekarang tuh. Nah seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita bikin untuk footer. Sorry, kita tambahin dulu deh ininya. Start footer, kita ubah jadi komentar, kemudian kita bikin end footer. Nah seperti ini, baru kita bikin div untuk footer. Nah gitu ya. Div untuk footer ini kita akan coba kasih kelas dari sekarang ya. Kelasnya itu berupa warna deh, bg dark misalnya gitu. Kemudian di sini kita kasih
paragraf ya, tulisannya copyright ya. Cuma kalau kita coba tampilkan ya nggak tampil apa-apa, tulisannya nggak kelihatan. Kalau kita F, ada nggak tuh? Ada tuh ya, ada, cuman tulisannya hitam. Nah, maka kita kasih opsi lain, yaitu tambahkan kelas, tulisannya kita bikin text like. Nah, maka tulisannya bakalan kayak gini ya. Kemudian kita ketengahin, tambahkan kelas lagi, text center, untuk mengetengahkan. Lihatnya di mana sih kayak gitu? Ada di sini ya, pakai namanya alignment. Nah, text alignment tuh ya, jadi ada di sini. Kalau text start itu nempel ke pinggir sebelah start, yaitu start itu sebelah kiri berarti. Terus kalau end itu sebelah kanan. Kalau mau bikin rata kanan ya kasih text end. Kalau mau di tengah ya kita kasih text center gitu. Terus kalau tulisannya mau dikecilin lagi gimana? Text sm start gitu, text md gitu ya, itu medium. Ini untuk apa? Untuk nanti kalau kita ketemu sama layar yang berbeda-beda. Kalau pas layarnya small maka akan seperti ini. Itu namanya adalah responsive. Gitu. Ya. Jadi sekarang kita coba lihat hasil kerja kita sudah sampai ke tengah ya. Gitu. Nah, font size kita juga bisa pakai nih. Kita mau kecilin misalkan font size nya, makin angka yang makin besar itu makin kecil ya. Misalnya kita mau pakai font size yang ukurannya 4 misalkan untuk copyright, maka tambahkan di kelasnya ini. Nah, seperti ini. Maka nanti hurufnya akan mengecil. Sorry, makin gede. Kita berarti ubah jadi fs6 small. Nah, seperti ini ya. Kemudian tambahkan lagi copyright, kemudian tambahkan, nah supaya jadi seperti ini kita tambahkan dan di sini ya, 2023 titik. Tambahkan Muhammad Nawahid atau nama kalian, kemudian tambahkan all right. Nah, seperti ini. Nah, misalkan dirasa kok ini tipis banget gitu ya, kita bisa tambahkan aja. Di sini kita tambahin padding boleh ya, atau margin top juga boleh, karena div-nya kan yang pakai BGDAC. Boleh kita tambahin padding topnya, kita tambahkan sampai 4, maka nah atasnya nambah tuh. Kemudian padding bottom atau padding yang di bawah tambahin sampai 4 juga, maka dia akan memberikan padding ke bawah sebanyak 4 juga, seperti ini. Ini lumayan jadi besar. Nah, ini untuk settingan awal kita atau mockupnya yang bentuknya sudah di HTML. Nanti kita akan coba hidupkan dia dalam PHP dan MySQLi. Oh, ini kurang titik 1 ya. Alright, resolve titik. Seperti ini. Lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya kita akan mengolah beberapa bagian di mockup ini. Dimulai dari titelnya ya. Titel ini kita ubah. Dan hello world ya. Hello world itu menyebabkan di situ saya hello world. Nah, kita ganti menjadi misalkan titik kakak atau judulnya kita bikin crude. Simpan hasilnya. Kalau di refresh udah berubah. Kemudian kita akan aktifasi beberapa modul menggunakan
modal, misalkan ketika tambah lagu nanti ada formnya muncul. Nah, ini caranya seperti apa? Ini ya, cari modal, kemudian kita lihat di sini kita butuh modal yang seperti ini ya, tapi kita butuh ada tombolnya. Nah, seperti ini, klik dia keluar. Nanti ini akan kita gunakan untuk form input. Nah, di sini kita di sini caranya ada database target. Nah, ini dia ya. Maka ketika buttonnya diklik, maka dia akan mencari database target ya. Langsung dia akan menuju kepada crash example model. Ini apa sih? Ya, ini adalah ID dari model yang akan kita cari. Gitu. Jadi button ini akan mencari div mana yang pakai ID example model, yaitu ini. Gitu. Dia ada dua bagian. Yang pertama ada triggernya, namanya disebutnya button trigger. Bisa kita ambil. Ini di mana nih ya? Kita lihat ya. Di sini ada. Nah, ini ada tombol. Kita taruh di sini ya. Rapikan dulu. Judulnya kita pakai yang tambah lagu. Kita refresh, hasil seperti ini, jadi dua ya gitu. Nah, kita hilangkan yang lama ya, yang pakai angkor kita buang. Pakai angkor juga bisa sih, pakai kayak gini ya. Nah, kita tambahkan aja database toggle nih. Jadi ini database toggle modal, artinya button ini berfungsi sebagai pemanggil modal. Kemudian database target, yaitu div mana yang akan ditampilkan pada modal. Itu konsepnya. Selanjutnya div yang ini ya, div modal yang ini kita copy, taruh aja di bawah setelah footer. Kita berikan keterangan di komentar modal form input. Kemudian di sininya kita ganti example model, kita ganti menjadi form input. Kita efek kecil aja, form input. Nah, ini ya, ini akan dipanggil, ini kita sesuaikan targetnya crash form input ya. Crash itu adalah menandakan kita memanggil ID seperti itu. Dan modal ini terdiri dari ada modal header, kemudian ada modal bodinya, kemudian ada modal footer. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini ya, sudah bisa. Kemudian disesuaikan dengan inputannya ya, kita berikan dia form ya. Kita sesuaikan di sini formnya, nanti kemungkinan itu ada judul lagu, penyanyi, sama tahun. Kita bikin di situ ya. Judulnya, modal titelnya kita ganti menjadi form input data lagu. Kemudian kita buat aja formnya dari atas deh, dari sini nggak apa-apa, form. Nah, gitu. Kemudian tutupnya di bawah setelah tombolnya. Di sini boleh ya. Jadi ini kita dorong. Kemudian formnya kita taruh di sini ya, inputnya kita taruh di sini. Nah, kalau form sendiri ini bisa dicari nih, kita butuhnya apa sih di situ, cari aja. Buat bikin kayak gini tuh butuh tiap apa, kalau menurut panduan dari Get Bootstrap-nya, tiap baris itu diapit dengan div ya. Dia pakai margin bottom 3 gitu, cara bacanya seperti itu. Kemudian tiap-tiap inputan itu
ada kelasnya, namanya kelasnya form control. Kemudian kalau yang keterangan kecil seperti ini namanya adalah kelasnya pakai form text gitu. Selebihnya biasa saja ya. Jadi yang kita pakai adalah form control di sini. Contoh, misalkan kita bikin, ini ada labelnya itu form label, inputannya form control. Kita bikin label, sesuaikan inputannya, judul lagu, kemudian input tipenya teks, terus name-nya jangan lupa gitu ya. Terus kelasnya kita pakai form control, judul lagu juga sama. Langsung aja kita pakai kelas saja, kelasnya form label. Kita coba simpan dulu, refresh. Nah seperti ini ya, jadi udah ada gitu, udah sama kan ya, seperti ini. Kalau mau pakai tulisan yang kecil ini ya berarti tambahkan div form text gitu. Tambahkan div, kelasnya form text, masukkan judul lagu yang Anda inginkan. Nah seperti ini ya. Biar lebih rapi, ini kita apit di dalam div saja ya. Yang kedua ada penyanyi. Kelasnya form label, nama penyanyi atau grup band. Ini nggak usah, kita langsung inputan aja. Input tipenya teks, namanya kosongkan dulu, kelasnya form control. Kita lihat lagi. Nah sudah ya. Kemudian kita kasih dia kelas. Ini kan rapat banget ya. Nah ini kita kasih kelas. Kelasnya margin bottom, yaitu elemen bawahnya kita kasih jarak. Kita kasih jarak ke elemen yang ada di bawahnya sebanyak 3. Maka seperti ini. Nah ini ada jaraknya. Dan yang ini juga sama. Ini kita kasih jarak ke elemen yang nanti ada di bawahnya lagi. Dengan cara kita kasih kelas yang sama, yaitu margin bottom 3. Berarti nanti elemen yang ada di bawahnya akan jarak. Nah, kita kasih lagi div lagi, kita kasih kelas juga, kelasnya sama mb3, orang tahun ya. Tahun dikeluarkannya lagu, label dulu, kelasnya form label, tahun lagu, bawahnya kita kasih input tipenya teks, biar mengunci sih kita kasih number ya, biar nggak bisa teks masuk, biar nggak salah. Name-nya nanti kita sesuaikan, kelasnya
form control. Ini metodenya kita kasih post. Nah, ini udah jadi ya, form input data lagu. Nah, ini kan karena dia number jadi seperti ini. Nah, gue bagian bawah yang ini untuk close, keluar, ini untuk simpan. Agar dia bisa mengirim, tipenya kita ganti menjadi subtip. Nah, seperti ini. Jadi gitu ya. Oke, sekarang kita akan buat modal juga untuk ubah dan hapus. Ya, ubah dan hapus ini karena nanti dia ada di dalam looping ya. Nanti ini kan kita akan tampilkan di dalam bentuk looping. Jadi untuk modalnya itu dia pasti nanti akan kita taruh di bagian sini nih ya, di bagian loopingnya di TR ini. Nanti kita akan pakai itu. Tapi untuk sementara kita bikin aja dulu di sini. Modal form edit. Kita bikin n-nya juga deh. N modal form edit. Ini kita copy aja. Bisa copy. Karena kan form editnya mirip-mirip, cuma nanti kan ada isinya. Form ubah, terus nama ID juga harus kita ubah. Ini boleh dihapus. Form ubah, nah seperti ini. Form ubah, kemudian ubahnya juga kita ganti dia. Kita pakai button. Kita ambil button trigger, kita kopas saja. Form ubah. Kemudian ubah. Nah, sudah. Kemudian hapusnya juga kita buat. Nah, kalau hapus itu hapus conf ya. Kita bikin hapus conf. Ambil lagi dari ya, kita kopas saja lagi. Namanya hapus conf. Kita copy. Ini konfirmasi buat hapus ya, katanya. Konfirmasi buat hapus. Di atas harus juga ambil hapus conf. Kemudian di sini ininya juga pasti beda ya. Kita kasih aja paragraf juga nggak apa-apa di sini. Paragraf, apakah Anda yakin untuk menghapus data ini?
kita kasih dia kelasnya text center supaya si P ini posisinya ada di tengah. Namanya di sini jadi salah guys, kita salah hapus ya. Yang kita ubah yang ini ya. Form ubah kita jadikan hapus conf. Nah, seperti ini. Kita tes dulu aja. Kita muncul. Kemudian di sini kita hapus. Kita ganti konfirmasi hapus data. Simpan. Yang dua ini kita nggak butuh. Kita cuma butuh di body ini paragraf. Kita kasih kelas nanti. Kita tulis dulu, apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Ini formnya tetap ada ya, form ini kita pakai. Kelasnya kita isi nanti ya. Nah, apakah Anda akan menghapus data ini? Seperti itu. Kelasnya agar tulisnya di tengah, kita kasih text center. Cek lagi, sudah ke tengah ya. Kemudian tombolnya tidak jadi. Lanjut hapus. Terus buttonnya juga kita warnain ini ya. Buat menghapusnya kita berikan warna merah. Buat editnya kita kasih warna kuning. Seperti ini ya, kalimatnya bukan ubah, hapus, hapus. Nah, seperti ini. Klik form ubah, klik konfirmasi hapus data. Sebelum kita memindahkan model edit dan model hapus ya, kita sebaiknya kita buat dulu fungsi untuk form tambahnya ya. Berarti form tambah itu ada di bawah mode ya. Oke. Nah, form input ya. Nah, ini kita buat fungsinya betulan ya. Pertama ada judul lagu ini kita kasih name judul lagu ya di tiap inputannya ya. Penyanyi juga sama, nama penyanyinya siapa, kita buat nama untuk inputannya penyanyi. Kemudian di sini ada tahun. Oke, tahun dikeluarkannya lagu, judul lagu, nama penyanyi, tahun. Kemudian actionnya lagu input.php. Kita buat lagu input.php, lagu input.php. Lagu input.php ini berfungsi untuk memasukkan data ke SQL ya. Seperti ini, misalkan tadi ada lagu kebiar Gombloh 79. Nah, kita inputkan dari sini kan udah kebiar Gombloh tahun 79 1979. Ini kan data ini kan dimasukkan. Nah, ini rumusnya apa? Tuh rumus yang ini nih.
Rumusnya ini, masukkan ke dalam lagu list judulnya kebiar-kebiar tuh ya, ID lagunya kosong, judul lagunya kebiar-kebiar, penyanyinya Gombloh, dan tahunnya 1979. Dan ini menjadi perintah SQL buat memasukkan, dan perintah insert into ini kita akan sematkan dia di dalam file ini ya, di lagu input. Jadi kalau yang tadi lagu tampil itu select asterisk from lagu list atau tampilkan semua dari lagu list, maka di sini di lagu input nanti masukkan ke dalam lagu list ya. Karena kita butuhkan masukkan ke dalam lagu list dan butuh tadi beberapa item dari judul lagu, penyanyi, dan tahun, maka ini harus dikirimkan dari formnya ya, dari formnya. Oleh karenanya kita akan terima dulu. Yang pertama kita terima judul lagu, kita terima dari kiriman formnya dolar pos ini ya, karena dikirim menggunakan pos maka terimanya juga menggunakan pos ya. Dikirim menggunakan pos ya, terus ada judul lagu, penyanyi, sama tahun. Judul L nya besar, judul lagu, penyanyi, sama tahun. Kita masukkan semua ya. Ini kita copy dulu aja deh ya, ini kita copy judul lagu, sesuaikan, terus penyanyi samain, satu lagi tahun. Jadi kita tes dulu, kita coba tampilkan echo dolar judul lagu, kemudian kita echo dolar penyanyi, kita echo juga dolar tahun. Nah ini bisa kita tes ya. Tambahkan lagu lagi, Begadang Rhoma Irama 74. Tambahkan lagi Begadang Rhoma Irama 1974. Nah seperti ini, Begadang Rhoma Irama 1974. Artinya halaman ini sudah memenuhi syarat, yaitu sudah ada semua itemnya ya buat dikirim di sini. Dan halaman ini udah bisa menerima semua, dan buat menginput ke dalam database atau dalam table itu sudah lengkap ya. Sekarang kita bisa masukkan SQL input lagu namanya ya. Contoh inputannya kayak gini, kita copy. Kalau misalnya hilang ya coba aja input satu lagi, nanti kan akan muncul ya. Insert into lagu list ID lagu. Kalau ini kan udah ada semua kebiar-kebiar, Gombloh 1979 ya. Dan yang kita akan lakukan adalah kita akan input sesuai dengan data yang dikirim. Otomatis yang kebiar-kebiar ini kita ganti menjadi dolar judul lagu ya. Karena kan nanti kalau ini nggak diganti, maka setiap lagu yang diinput semuanya judul lagu kebiar-kebiar, terus penyanyi Gombloh dan 1979 tahunnya. Oleh karena itu kita akan sesuaikan, kita akan isi dia sesuai dengan apa yang dikirim ke halaman ini. Penyanyi di sini dia nerima ya, maka di sini kita masukkan nama penyanyi yang diterima tadi. Nah ini, tahun juga sama, dolar tahun. Kemudian kita lakukan eksekusi atau X input lagu ya. Nah ini perlu kita includekan satu modul lagi, yaitu con. Con.php, karena parameter koneksi itu adanya di file tersebut. Kita bahas perintah inputnya mysql query, kemudian titik koma belakangnya
dolar koneksi, koma dolar SQL input lagu. Nah, ini cukup segini aja kalau untuk yang lain selain dari menampilkan data. Kemudian kita bisa uji jika eksekusi input lagunya berhasil, maka echo berhasil ya. Else kalau gagal kita bisa tes, ya, input lagu tadi begadangnya Rhoma Irama 974, simpan, berhasil ya, udah berhasil. Kalau kita refresh ke sini ada satu lagi. Nah sekarang gimana caranya kalau ini jangan tampilan, tapi kita kalau berhasil dia harus lompat ke halaman lagu tampil. Kalau dia berhasil dia lompat ke halaman lagu tampil, caranya adalah dengan menambahkan baris perintah header location lagu tampil.php. Jadi kalau dia berhasil nih, kalau berhasil kan yang ini, kalau gagal kan yang ini. Kalau dia berhasil menjalankan blok yang ini, isinya apa bloknya? Header location lagu tampil, lompat ke location lagu tampil.php. Bisa kita tes lagi. Tuhan Bimbo 72. Oke, tambahkan Tuhan Bimbo 1972, simpan ya, sudah ya. Ketika di input dia lompat langsung sini ya, kembali lagi dari sini. Itu untuk input ya. Yang perlu kita perhatikan lagi yaitu pada form inputnya, jangan sampai kita melakukan input seperti ini masih kosong, nah kita kirim perlu diterima gitu. Maka ini adalah satu bug yang harus kita atasi. Di formnya kita harus tambahkan kunciannya, kalau kosong dia nggak boleh ngirim. Dengan cara kita tambahkan required. Nah ini perlu kita tambahkan di tiap-tiap inputannya. Ini kalau dia kosong nggak boleh. Tambah lagu, kita refresh dulu. Tambah lagu kalau kita kirim nggak bisa nih karena dia kosong gitu ya. Maka ini harus dicermati, jangan sampai ini masih terjadi. Oke, sekarang kita akan buat modul untuk menghapus ya. Menghapus itu kita akan hapus data itu, kita lihat itu sebetulnya kalau dari manusia ya judul lagu ya, kita mau ngapus ini lagu Tuhan gitu. Tapi kalau yang dilihat sistem itu, kalau kita mau menghapus ya, kita akan hapus bagian yang paling unik ya, atau kita ambil ciri-cirinya itu yang bagian paling unik, yaitu di ID-nya. Kalau ini nomor ya, tapi ada ID sebetulnya. Kita kan ID nggak kita tampilkan. Di lagu list ini ada ID. Jadi kalau kita mau menghapus itu, contoh yang kosong ini, saya mau hapus yang kosong dong, itu kalau di pandangan kita. Tapi kalau di pandangan sistem, saya mau hapus yang ID nomor 7 dong gitu. Kemudian kalau mau hapus lagu Tuhan, berarti kalau sistem itu menghapus, saya mau hapus yang judul yang ID lagu nomor 6 dong gitu. Kenapa nggak yang Tuhan gitu? Karena bisa jadi nanti ada judul lagu juga namanya Tuhan tapi nyanyinya beda gitu. Jadi kalau misalkan saya mau hapus yang Tuhan gitu, kalau misalnya ada lagu Tuhannya 3, berarti akan 3-3 akan kehapus kalau kita berpacu atau berpatokan kepada judul lagu. Oleh karena itu kita harus berpatokan kepada satu bagian yang unik. Unik itu artinya tidak ada yang sama. Kalau saya mau hapus lagu begadang, hapus nomor 5. Kalau saya mau menghapus bongkar, maka perintahnya hapus nomor 3. Artinya apa? Artinya adalah hapus berdasarkan ID lagu yang nomor 3, berdasarkan ID lagu yang nomor 5, berdasarkan ID lagu yang nomor 6, berdasarkan ID lagu yang nomor 7. Jadi itu yang menjadi sebuah patokan dalam menghapus. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu apa sih perintah hapus ya. Kita coba aja hapus satu ya. Kita klik, dia ada konfirmasinya sama kayak punya kita, terus di oke ya, maka dia hilang ya gitu.
Dan untuk hapus itu nggak tampil ya ininya ya, nggak tampil rumusnya ya. Coba kebutuhan kita hapus, atau kita coba bikin dulu lagunya tes 2023. Coba kita hapus lagi. Nah ini ya, delete. Loh, dia kelihatan di sini. Delete from lagu list where lagu list .id lagu list itu artinya tabelnya, .id lagu itu kolomnya. Artinya yang gitu ya. Lagu list .id lagunya 8. Delete from lagu list, hapus dari lagu list yang lagu list .id lagu, artinya lagu list itu tabelnya, ID lagu itu kolomnya. Yang kolom ID lagunya sama dengan 8, maka akan dihapus. Jadi rumusnya itu yang ini. Ya, ini jangan lupa ya. Ini kita akan sematkan nanti di modul hapusnya. Kode oke, maka akan hilang ya. Itu yang kita buat. Kita coba buat dulu kebutuhannya lagu delete atau lagu hapus nih. Lagu hapus.php ya. Kebutuhannya gimana tadi? Kita bisa juga kita taruh aja sini dulu ya. Ini saya kopas langsung gitu ya. Ini boleh sih, ini dihilangkan langsung aja. Delete from lagu list where ID lagu sama dengan 8. Itu yang akan kita pakai. Nanti kita akan sesuaikan angka 8-nya ini. Ini sementara saya jadikan komentar dulu. Nah, sekarang kita masuk ke lagu tampil ya. Jadi hapus itu nggak bisa serta-merta berdiri sendiri, tapi dia harus ada halaman yang menampilkan tombol lagunya. Nih kayak gini. Jadi eksekusinya tuh ya ada tombolnya dulu. Jadi nggak bisa kita jalankan langsung lagu list gitu. Langsung lagu delete gitu. Nggak bisa. Atau lagu hapus .php nggak bisa. Sama kayak ini. Tambah lagu nggak bisa, langsung kita lagu input.php nggak bisa. Kenapa? Karena dia butuh tampilan dulu untuk jembatannya. Ada formnya dulu, baru ke lagu input.php. Jadi menjalankannya nggak seperti itu, nggak langsung ke filenya. Tapi kita jalankan dari show, dari tampil, lagu tampil ini. Sebelumnya kita untuk hapus itu ada konfirmasi seperti ini. Ya, ini perlu kita sesuaikan. Kita pindahkan. Nih, tadi ada di bawah mode ya. Di bawah mode ini kita perlu cut ya, bukan di copy tapi di cut. Ada form edit dan form hapus. Nah, kita dua-duanya kita pindahkan di lagu tampil. Di bagian sini, di bawahnya si TR ini kita paste aja, kemudian kita rapikan biar nggak berantakan seperti ini. Kita indentasinya kita atur. Nah, seperti ini. Form editnya kita biarkan nih, model hapus config-nya juga kita ini ya. Nah, di sini ada form action. Form actionnya tadi sudah kita buat lagu hapus .php, dia pakai pos ya. Nah, kita harus menghapus itu harus tepat ya, tidak boleh salah posisinya. Artinya gini, sekarang di model edit dan model hapus conf ini dia ada di copy di tiap baris ini sebetulnya. Dan tiap baris ini dia akan mempunyai value yang berbeda. Nah, ini nanti datanya akan berbeda gitu ya. Karena hapus yang di sini sama hapus yang di sini ya, di tiap baris ini dia ada di script yang berbeda gitu. Karena apa? Karena dia ada di dalam looping ini, di while ini kita taruh di situ. Dan agar nanti dia punya isi yang tepat ya, maka ketika kita klik ini, form ubah ini juga, ini perlu kita modifikasi ya. Jadi hapus conf yang mana gitu. Yaitu kita sambung aja dengan nomor ya. Penamanya kita ubah. Jadi nama targetnya atau nama modelnya itu kita ganti gitu. Kita ganti dengan cara kita sambung aja dengan nomor. Hapus conf nomor. Ini dengan cara kita echo $ nomor gitu. Ya. Gitu. Terus ini juga sama. Maka targetnya juga hapus conf udah nggak ada, tapi hapus conf dengan
Nah, jadi kalau dikejar tetap ada, tapi ini sebetulnya dia ID-nya udah beda ya. Kita gini aja deh, konfirmasi hapus data. Apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Dan ini bisa kita tambahkan juga data lagu. Nah, ini kita bisa tampilkan judulnya juga di sini. Nah, kita bisa tampilkan echo dollar data lagu judul lagu seperti ini. Apakah Anda yakin menghapus data lagu Tuhan? Apakah Anda yakin untuk menghapus lagu begadang? Nah, seperti itu. Oleh karena itu di tiap-tiap baris ini kita lihat dia udah punya masing-masing tuh. Ya. Gitu ya. Maka cara menghapusnya kita kirim ya ke lagu hapus. Apa yang dikirim yaitu ID ya. Kita bikin inputan, tapi biar dia rapi nggak kelihatan, kita bikin input. Nah, tipenya adalah hidden atau tersembunyi. Name-nya ID lagu, terus tipenya jangan teks tapi adalah hidden. Sehingga nanti di lagu hapus.php ini kita akan menerima dengan post ID lagu ya, walaupun dia tidak tampil di sini. Seperti itu. Bahasa indah. Isi waktu ya. Kita akan coba di lagu hapus. Sini kita akan coba terima dulu $ID lagu dengan cara $_post, karena dikirimnya pakai post tadi ya. ID lagu, dan ini kita coba tampilkan echo $ID lagu. Merasa indah, nomornya kan nomor 1 ya. Kita coba hapus. Nah, nggak tampil. Kita cek ke ini dulu ya, ke lagu tampilnya. ID lagu, oh value nya nggak ada. Oke, value nya kita isi dulu. Value ini kita pakai value kecil aja. Value nya PHP data lagu ID lagu ya. Kita isi value nya untuk inputannya menggunakan ID lagu yang berasal dari variable array. Oke, kita cek kembali. Merasa indah, nomornya 1 ya, tapi ini belum dihapus ya. Terus coba lagi mesin waktu, nomornya 2, artinya di ID nya 2. Tuhan ID nya 6 gitu ya. Gitu, udah dapat ya. Tuh, kalau udah bisa terkirim seperti itu dan sudah bisa diterima, maka di lagu input ini, di lagu hapus ini, kita akan tambahkan lagi perintah SQL. Ini kita matikan dulu perintah SQL-nya. SQL lagu hapus, perintah yang tadi tuh ya. Delete from artinya hapus dari ya, hapus dari lagu list yang ID lagunya sama dengan, nah tadinya 8 seperti ini kita bisa ubah menjadi ID lagu yang dikirim ya, seperti itu ya. Ini boleh dihapus. Nah, ini ya perintahnya ini. Kemudian untuk menjalankan perintah ini kita butuh include chon.php
titik komanya jangan lupa, kemudian baru kita bisa eksekusi X SQL atau X lagu hapus MySQL query, titik komanya dulu, dolar koneksi, dolar SQL lagu hapus. Ini bisa di copy sih dari sini ya. Cuman ininya dibedakan. X lagu hapus, jika lagu hapusnya berhasil maka lompat ke lagu tampil. Seperti itu. Coba kita hapus Tuhan, atau kita coba tambahkan dulu. Tambahkan lagu janji gigi 95. Janji gigi 95. Nah, coba kita hapus. Yang harusnya kehapus yang janji. Nah, seperti itu. Begadang mudah hapus, nggak jadi, misalkan seperti itu. Nah, itu untuk fungsi hapus ya. Jadi fungsi hapusnya kita menggunakan konfirmasi dari modelnya Bootstrap ya. Dan itu jangan lupa harus dipindahkan ke dalam looping ini, dalam kurungan ini ya. Ini kurung bukanya, ini kurung tutupnya. Tuh, seperti itu. Itu untuk membuat hapus yang menggunakan model dari Bootstrap. Kita lanjut lagi ya. Untuk modul selanjutnya kita akan membuat modul ubah. Nah, di sini ubahnya sama seperti hapus, kita harus membuat dia tuh custom per baris ya. Dia harus berbeda-beda, yaitu dengan cara kita ubah namanya supaya namanya per baris juga berbeda. Tambahkan nomor ya, tambahkan nomor lagi supaya kalau form yang pertama form ubah 1 gitu ceritanya. Terus ID-nya juga sama, dia juga form ubah 1 gitu. Baris kedua maka jadi form ubah 2 gitu, sesuai dengan nomor yang ada ya. Kalau nomor 5 berarti jadi form ubah 5 dan manggilnya ID form ubah 5 gitu. Jadi disambung sama nomornya, sambung sama nomor. Tergantung gitu. Kemudian untuk form ubah itu dia harusnya menampilkan data awal, data yang sudah ada gitu. Misalkan namanya di sini ada lagu kebiar-kebiar, ketika pas diedit ya formnya udah ada isinya, jadi nggak kosong seperti ini. Tuh nggak kosong, tapi udah ada isi lamanya dia. Kemudian juga kita harus pastikan data di sini itu nggak boleh kosong. Ya, kita tambahkan required di tiap inputannya. Nah, di sini. Ini nggak boleh kosong. Maka kalau kosong nggak bisa diubah. Refresh dulu. Kalau kosong pokoknya udah ngunci segini ya. Kemudian di tiap-tiap inputan ini namanya harus jelas, yaitu pertama ada untuk judul lagu, namanya judul lagu, kemudian nama penyanyi kita isikan penyanyi, kemudian ini tahun, sesuai aja ya dengan database. Kemudian kita Ctrl S atau simpan. Nah, perbedaan dengan input di sini kita harus tambahkan value gitu. Value dari mana? Dari PHP. Kita tambahkan echo dolar data lagu. Ini apa nih inputannya? Inputan judul lagu, berarti di sini judul lagu. Kalau kita refresh, nah ada kan ya, perasa indah, ada kan ya mesin waktu ya. Ini bisa diganti itu ya gitu. Kemudian karena kalau mau mengganti itu, nah ini contohnya dulu ya. Misalkan begadang ini kita ganti jadi begadang 2 misalkan. Pas edit begadang 2, kita go. Nah, rumusnya apa sih? Tuh. Update lagu list, set judul lagu begadang 2 where lagu list ada lagu sama 5. Jadi di set judul lagunya begadang 2, jadi tadinya dari begadang jadi begadang 2. Yang mana sih yang di set? Yang ID lagunya sama dengan 5. Balik lagi yang kita lihat itu adalah ID lagunya. Nanti update ini akan kita sematkan pada perintah update ya. Gitu. Ya, sebentar kita persiapkan dulu untuk kolom-kolomnya atau ininya apa inputan awalnya yang di formnya.
Sini nama penyanyinya di lagu diganti penyanyi. Ntar kita akan benerin begadang 2 ini, kita akan ubah ya jadi begadang biasa nanti. Oh, ini ada div-divnya nih, ada yang salah nih. Oke, dia kurungnya kurang, nah kutipnya kurang 1. Kemudian kita tahunnya juga sama. Nah, ini juga kurang 1 juga kutipnya. Oke, sini tahun. Sekarang formnya udah lengkap ya. Dan balik lagi kita ke sini ya. Kita lihat lagi di sini, berarti halaman yang update nanti itu harus mengandung atau harus tahu ID lagu mana yang akan diubah. Nah, ini kita tambahkan satu lagi, tambahkan satu inputan lagi, tapi yang tipenya hidden, sama kayak hapus tadi. Kita tambahkan inputan yang nggak kelihatan di formnya maksudnya, tapi dia ada gitu, yaitu ID lagu. Kemudian kita value-nya kita atur. Ini value-nya kita tambahkan echo $data lagu ID lagu ini. Nah, ini nggak tampil ya. Tapi kalau mau tampil gimana ya? Kalau mau tampil misalkan kita ubah dulu jadi teks ya. Atau ada 1 ya, ada 2 gitu ya. Ini Tuhan nomor 6 gitu ya, begadang 2 nomor 5 gitu, seperti itu ya. Itu kalau tampil, tapi nggak estetik ya. Kita matikan aja, jadi nggak kelihatan, tapi dia ada, tapi ngumpet ya, tersembunyi. Dalam tempat nanti kalau ditangkap ya harus semuanya ditangkap. Berarti ada 1, 2, 3, 4, satu lagi yang ditangkap. Nah, kita persiapkan di sini satu file namanya lagu ubah.php ya. Lagu ubah.php ini kita sesuaikan juga di lagu tampilnya, yaitu di formnya. Formnya, actionnya kita arahkan ke lagu ubah.php ya. Ini kita menggunakan metodenya post. Kita akan terima judul lagu, terus lagu L-nya besar, penyanyi, tahun, dan hidden dan ID lagu. Di sini kita akan terima itu. Pertama ada judul lagu, terus ada penyanyi, terus ada tahun, dan ada ID lagu. Pastikan penulisannya betul ya, ID lagu, tahun, penyanyi, lagu. Sebetulnya yang diterima sih bukan bagian sini ya, yang diterima adalah yang nanti sama dengan ini, sama dengan $_post. Nah, di sini ini kita copy aja karena bakalan sama semua. Sama dengan deh 2, 3. Nah, seperti ini. Kita isi yang dilempar tadi, judul lagu, penyanyi, tahun, sama ID lagu. Kita pastikan dulu tampil ya. Untuk coba tampil bisa juga dari sini ya, tambahin echo, nanti kita hapus lagi echo nya. Nah, kita coba tes dulu ya. Ini kita simpan dulu, kemudian kita coba jalankan ini. Yang ini kita mau ganti, nah kita biasa aja, kita nggak ubah-ubah.
langsung. Rasa Indah Tiara Andini 2022 sama 1 gitu. Terus kalau bongkar suami 1989 nomornya 3 gitu. Berarti sudah ya, sudah bisa tampil semua. Maka ini bisa kita hapus egonya. Kemudian kita akan coba jalankan SQL nya, nah, atau perintahnya ya. Perintahnya itu kita ambil dari sini tadi, atau kalau biasanya harusnya udah hafal ya gitu. Tapi kalau nggak hafal gimana ya, solusinya ya kamu coba dulu satu ya. Kalian coba dulu satu, atau kita coba dulu 1 biji ya semuanya, nanti kan bakal tampil. Nah, perintahnya kita ambil update lagu list ya, update tabel lagu list, di set nih judul lagunya jadi begadang 2, yang ID lagunya itu, yang kolom ID lagu itu sama dengan 5 gitu ya. Nah, berhubung kita yang ngesetnya ada banyak ya, nah ini kita gimana sih kalau banyak ya, cobain aja satu gitu. Begadang 2, Roma Rama 2, begadangnya ada begadang 3, terus 1975 gitu misalkan. Terus di go seperti apa tuh ya, ternyata hanya dipisahkan dengan koma seperti itu gitu, kayak gini. Kemudian kolomnya apa lagi, yaitu oh ya, untuk yang kolom itu atau tabel itu dia pakai kutipnya itu yang ini ya, yang di samping angka 1 ya. Kalau yang isian atau isinya itu menggunakan kutip yang di sampingnya enter. Jadi ada kolom penyanyi, kita isikan dengan seperti ini. Ini untuk isiannya. Kan judul lagu kita sesuaikan. Judul lagu kita isiannya nggak begadang 2, tapi tergantung apa yang dikirim. Kita pakai ini judul lagu. Kalau penyanyi juga pakai dolar penyanyi. Kemudian tahun. Ya, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sih ya. Nggak pakai kutip nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai pakai kutipnya yang ini, yang miring. Tahun sama dengan, kalau untuk isian pakai kutip yang di samping enter seperti ini. Tahun diisikan dengan tahun itu. Where ID lagu sama dengan 5. 5 ini kita ganti menjadi ID lagu ya. Seperti itu. Kalau mau dibuat lebih rapi jadi seperti ini. Ini di antara tadi nggak apa-apa sih gitu ya. Nah, biar kita bacanya enak. Ini kita kasih kutip ya biar pas ya gitu. Judul lagu diganti judul lagu, penyanyi diganti penyanyi, dan tahun diganti tahun, seperti itu ya. Titik koma di sini, ini kita buang titik koma ini ya. Untuk eksekusinya kita tambahkan include con.php untuk koneksinya. Kemudian kita bikin untuk eksekusinya. SQL-nya kita bikin SQL ubah lagu. Kita bikin dolar eksekusi ubah lagu. MySQLi query dolar koneksi, dolar SQL ubah lagu ya. Nah, sama kayak yang tadi. Kalau eksekusi ubah lagu berhasil, maka kembali ke depan. Ini kita bisa buang. Kita coba ya. Begadang kita benerin lagi dari begadang 3 jadi begadang biasa, ramai-ramainya biasa 1974. Apakah berhasil? Ya, sudah berhasil. Itu untuk ubah ya. Jadi untuk yang create itu pertama, create itu kita bikin ya. Kemudian ada R atau read. Read itu menampilkan ini, membaca data. Kemudian update itu ketika kita mengubah data lama menjadi data baru. Kemudian delete itu ketika kita menghapus data ya.
Dia menghapus juga nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh dia nggak sengaja gitu, maka dia butuh 1 rem dulu ya, yakin mau dihapus gitu. Jadi kalau tiba-tiba hilang nanti orang nggak sadar kalau dia udah menghilangkan data. Ini coba kita input lagi. Apa nih, kita mau possessive knife tahun 2000. Possessive knife tahun 2000 gitu. Pelangi Cos plus 72.